Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah. La nabiya ba'da amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, rekan-rekan, para sahabat yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan. Tidak ada satu keinginan, satu harapan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi, melainkan dia ingin dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menjadi orang yang disayang, menjadi hamba-hamba yang dikasihani, hamba-hamba pilihannya. Maka seorang hamba itu harus tahu kepada orang-orang yang Allah cintai, para kekasih-kasihnya, para wali-walinya, hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah seorang hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang utusan, seorang nabi yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karena cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diciptakan langit dan bumi kecuali karena Allah, karena Nabi. Allah tidak akan ciptakan surga dan neraka kecuali diciptakan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenali Rasulullah, maka ikuti Rasulullah, maka cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila engkau mencintai Allah, ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan mendapatkan cintanya Allah, engkau akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disyarat untuk kita agar dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti yang dicinta oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Karena petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah, anjuran-anjurannya, ini adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai beliau, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah hamba yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Sesungguhnya kasih-kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu yang bikin dia takut, tidak ada dia yang bikin sedih, susah. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikut Nabi, nabinya adalah orang yang bertakwa, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi adalah Sayyidul Istighfar, Sayyidul Zakirin, yaitu penghulu orang-orang yang berzikir. Karena Nabi tidak ada suatu kesempatan, tidak ada satu saat
melainkan beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak ada lagi yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka ikuti Nabi, beliau adalah senantiasa berzikir kecuali dimanapun berada, di waktu kapanpun beliau adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemuliaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan Allah senantiasa ada di dalam kalbunya, ada di dalam hatinya, senantiasa melantunkan Allah, 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 Allah. Maka semakin banyak hati ini terisi dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, mulut ini terbiasa untuk mengucapkan Allah Subhanahu wa taala, Allah, Allah, maka dia orang yang hebat, orang yang sakti, orang-orang yang bisa menahan hari kiamat, dan itu adalah orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala terus di hatinya ada Allah, 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 sehingga tidak akan terjadi kiamat. Itulah orang yang sakti, orang yang hebat. Sahabat Anas bin Malik, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni la ahummu bi ahlil ardi azaban. Saya benar-benar gemas kepada penduduk dunia, penduduk bumi. Saya ingin menimpakan azab, saya ingin menimpakan siksa yang pedih kepada penduduk bumi ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran, banyak kejahatan, dan itu membuat Allah Subhanahu wa taala gemes, membuat Allah Subhanahu wa taala marah, dan ia ingin menumpahkan azabnya di muka bumi ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat al-mu'tamirina baiti, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidku, dia datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan salat 5 waktu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan, yaitu sehari semalam 17 rakaat. Ia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisinya dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan. Maka ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, maka saya urungkan niatku untuk menimpakan azab kepada penduduk bumi. Ketika melihat al-mutahabbina fiyya, yaitu orang-orang yang saling menyayangi karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia membenci kepada saudaranya sebab dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia benci. Dia mencintai karena Allah, kemudian membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika aku melihat mereka itu melakukan menyayangi karena Allah, karena aku, dan membenci karena aku, saya urungkan niatnya, saya urungkan niatku untuk menumpahkan azab siksa kepada penduduk bumi. Lalu ketika aku, Allah Subhanahu wa taala, melihat seorang hamba yang bermunajat di malam hari,
ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Maka aku urungkan azabku, maka aku urungkan niatku untuk memberikan azab, menumpahkan azab kepada penduduk bumi yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini adalah hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sakti di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mampu meluluhkan hati Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga azabnya atau siksanya tidak ada lagi, tidak ditumpahkan lagi di muka bumi ini. Mereka orang-orang yang memamurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mencintai, menyayangi saudara-saudaranya, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, menyayangi karena ketaatannya, karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, mohon ampun kepada Allah atas dosa kesalahannya, apalagi mereka mohonkan ampun untuk saudara-saudaranya kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat semuanya agar diampuni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengurungkan niatnya untuk menumpahkan siksanya di muka bumi ini. Inilah wali-wali kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan agar kita menjadi kekasihnya, kasih Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain kecuali kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk-petunjuknya, mengikuti perintah-perintahnya, dan banyak berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman dan bertakwa adalah syarat mutlak untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mencintai seorang hamba siapapun karena Allah Subhanahu wa taala. Ia benci karena Allah, karena ia tidak mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita banyak beristighfar, bermunajah di malam hari, karena malam hari adalah malam yang istimewa, malam yang luar biasa. Tidak ada halangan lagi untuk berwasiat, untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu adalah doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara kekasih amalan kekasih para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan ia selalu mencintai, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.